Jembatan Samashiro menjadi akademi kebidanan yang memiliki keunggulan dalam pencegahan stunting di tingkat nasional pada tahun-tahun 2030. Pasal 21. 1. Setiap bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki STR. 2. STR sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan oleh konsil kepada bidan yang memenuhi persyaratan. 3. Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat 2 meliputi A. Memiliki ijazah dari perguruan tinggi yang menyelenggarakan pendidikan kebidanan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. B. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. C. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. D. Memiliki surat pernyataan telah mengucapkan sumpah atau janji profesi. Dan E. Membuat pernyataan tertulis untuk mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. Pasal 22. 1. STR berlaku selama 5 tahun dan dapat diregistrasi ulang setelah memenuhi persyaratan. 2. Persyaratan untuk registrasi ulang sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi A. Memiliki STR lama. B. Memiliki sertifikat kompetensi atau sertifikat profesi. C. Memiliki surat keterangan sehat fisik dan mental. D. Membuat pernyataan tertulis mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi. E. Telah mengabdikan diri sebagai tenaga profesi atau vokasi. Dan F. Memenuhi kecukupan dalam kegiatan pelayanan, pendidikan, pelatihan, dan atau kegiatan ilmiah lainnya. Pasal 23, konsil harus menerbitkan STR paling lama 30 hari kerja terhitung sejak pengajuan STR diterima. Pasal 24, ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara registrasi dan registrasi ulang sebagaimana dimaksud dalam pasal 21 sampai dengan pasal 23 diatur dalam peraturan konsil. Oke, bagian kedua, izin praktik. Izin praktik pasal 25. Yang pertama, bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan wajib memiliki izin praktik. Jadi, bidan yang akan menjalankan praktik kebidanan secara mandiri ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan lainnya wajib memiliki izin praktik. Nah, yang kedua, izin praktik sebagaimana dimaksud pada ayat 1 diberikan dalam bentuk SIPB. Jadi, izin praktik itu berbentuk SIPB. Apa sih SIPB? SIPB adalah surat izin praktik bidan. Yang ketiga, SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota tempat bidan menjalankan praktiknya. Jadi SIPB itu diberikan oleh pemerintah daerah, kabupaten atau kota harus atas rekomendasi pejabat kesehatan yang berwenang di kabupaten atau kota di mana bidan tersebut menjalankan praktiknya. Nah, yang keempat, pemerintah daerah, kabupaten atau kota sebagaimana dimaksud pada ayat 3 harus menerbitkan SIPB paling lama 15 hari kerja sejak pengajuan SIPB diterima. Jadi SIPB itu harus diberikan paling lama atau diterbitkan paling lama 15 hari. Itu pun dihitung sejak awal pengajuan SIPB diterima. Nah, yang kelima, untuk mendapatkan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 3, bidan harus memiliki. Cara kita mendapatkan SIPB itu bidan harus apa sih? Bidan itu harus memiliki STR yang masih berlaku dan tempat praktik. Nah, yang keenam, SIPB berlaku apabila STR-nya masih berlaku serta bidan berpraktik di tempat sebagaimana tercantum dalam SIPB. Oke, izin praktik pasal 26. Yang pertama, bidan paling banyak mendapatkan 2 SIPB. SIPB itu tadi kan ya, surat izin praktik bidan. Jadi bidan itu cuma dapat 2, paling banyak 2 SIPB. Nah, yang kedua, SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 berlaku untuk A.
1 di tempat praktik mandiri bidan dan 1 di fasilitas pelayanan kesehatan selain tempat praktik mandiri bidan. Jadi 2 SIPB tersebut berlaku. Yang pertama 1 di tempat praktik mandiri, 1 lagi di fasilitas pelayanan kesehatan. Nah, yang B, 2 praktik kebidanan di fasilitas pelayanan kesehatan selain di tempat praktik mandiri bidan. Jadi berlaku yang kedua itu dua-duanya bisa di fasilitas pelayanan kesehatan, tapi tidak di tempat praktik mandiri karena sudah mendapatkan 2 praktik kebidanan di fasilitas kesehatan. Oke, izin praktik pasal 27. SIPB tidak berlaku apabila. Jadi surat izin praktik bidan itu tidak berlaku apabila A. Bidan meninggal dunia, B. Habis masa berlakunya, C. Dicabut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan yang terakhir D. Atas permintaan sendiri. Nah, selanjutnya izin praktik pasal 28. Yang pertama, setiap bidan harus menjalankan praktik kebidanan di tempat praktik yang sesuai dengan SIPB. Jelas dong, bidan yang menjalankan praktik kebidanan pasti mendapatkan SIPB dari pemerintah daerah di mana bidan tersebut menjalankan praktik kebidanan. Nah, yang kedua, bidan yang menjalankan praktik kebidanan di tempat praktik yang tidak sesuai dengan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa. Jadi bidan yang menjalankan praktik kebidanan tidak sesuai dengan SIPB, pemerintah daerah memberikan SIPB pada bidan tersebut di tempat sini, tetapi bidan tersebut tidak menjalankan atau tidak praktik sesuai dengan tempat yang tercantum dalam SIPB, maka bidan tersebut dikenai sanksi yang berupa A. Teguran tertulis, B. Penghentian sementara kegiatan, dan C. Pencabutan izin. Jadi, pasal 29 itu menjelaskan tentang ketentuan lebih lanjut mengenai izin praktik bidan sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 sampai dengan pasal 28 diatur dengan peraturan menteri. Pasal 30 yaitu yang pertama, penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan harus menggunakan bidan yang memiliki STR atau surat tanda registrasi dan SIPB. Yang kedua yaitu penyelenggara fasilitas pelayanan kesehatan yang mendayagunakan bidan yang tidak memiliki STR dan SIPB sebagaimana dimaksud pada ayat 1 dikenai sanksi administratif berupa yang pertama yaitu teguran tertulis, kemudian penghentian sementara kegiatan atau pencabutan izin. Nah, yang ketiga yaitu ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat 2 diatur dengan peraturan menteri. Yuk kuliah di Latan sama Shiro.